Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hafs qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi Burdah sami'tul aghar rajulan min Juhainah yuhaddithu Abdullah ibn Umar qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul tubu ilallah atubu ilai kulla yaumin mi'ata marrah. Telah menceritakan kepada kami Hafs, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abu Burdah. Aku mendengar, ia berkata aku mendengar Aghar, seorang pria dari Juhainah, menyampaikan kepada Abdullah bin Umar bahwasanya ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertobatlah kepada Allah, aku bertobat kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Aghar, dari Abdullah bin Umar sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, bertaubatlah kepada Allah, aku bertaubat kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Bertobatlah kalian kepada Allah karena aku bertobat kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahu kepada kita bahwasanya beliau dalam sehari bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Nah, ini teladan kita ya. Insyaallah maknanya jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, anjuran untuk selalu bertobat. Anjuran untuk selalu bertobat atas atau dari segala dosa kita yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Ya. Seperti contoh di sini Nabi sudah mencontohkan dia bertobat sebanyak 100 kali. Nah, kalau ini dilakukan oleh Nabi, padahal dia sosok yang dekat dengan Allah, terjaga dari dosa, maka bagaimana pula dengan kita ya? Harusnya kita lebih banyak lagi bertobat kepada Allah dibandingkan Nabi. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya tobat dari dosa. Karena apa? Di sini Nabi menyatakan taubatlah kalian kepada Allah. Ini perintah. Sedangkan hukum asal perintah dari Nabi wajib. Nah, ini kaidah yang disepakati para ulama. Hukum asal perintah dalam Al-Quran atau hadis adalah wajib sampai ada dalil lain yang memalingkan dari kewajiban ini. Maka wajib Bapak-bapak kita bertobat dari dosa yang kita lakukan, dosa besar, dosa kecil. Kalau kita tahu, tobat ya. Cuman yang jadi masalah bagaimana kalau seorang, saya dulu pernah berbuat dosa, cuma saya lupa nih. Dosa apa ya? Tapi saya merasa udah berbuat dosa. Maka kalau memang kita tidak tahu secara pasti dosa kita, nggak apa-apa, kita bertobat kepada Allah secara global. Dengan ya Allah, saya bertobat padamu dari segala dosa yang saya kerjakan, baik yang saya ingat maupun sudah saya lupakan. Nah, itu yang seharusnya ya. Jadi tobat, kita wajib bertobat dari segala dosa, itu bukan cuma sunnah, wajib. Namun apakah tobatnya harus secara terperinci atau secara umum? Maka kalau dosanya kita ketahui, tobatnya secara rinci. Ya Allah, saya tobat kemarin dari perbuatan dusta. Ya Allah, saya bertobat kemarin dari mencuri. Sebutkan. Tapi kalau dosanya memang sudah saking banyaknya, lalu kita sudah tidak ingat, maka tidak apa-apa bertobat kepada Allah secara global, secara umum, dan tidak terperinci.
Nah, ini faedah kedua. Faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, taubat bisa diulang-ulang. Taubat, istighfar ini bisa diulang-ulang dan tidak ada batasan jumlahnya. Ya, artinya makin banyak taubat, makin banyak istighfar itu dianjurkan. Jadi nggak mesti sekali, Bapak, nggak mesti 10 kali, nggak mesti 20 kali, semampu kita ya. Kalaupun kita misalkan anggap nih, saya udah tobat 100 kali nih, dosanya udah hilang, lalu tobat lagi, boleh tidak? Boleh, ya, nggak masalah, itu amal soleh dan kita dapat pahala ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang rendah hati. Tahu dari mana? Beliau sudah dapat ampunan dosa dari Allah. Betul tidak? Dosanya yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi walaupun begitu, beliau tetap bertobat. Ini tandanya beliau sosok yang rendah hati. Nah, kalau Nabi saja begini, maka apalagi kita. Jangan sampai kita merasa, oh saya udah bersih dari dosa. Nggak pernah saya nyakiti orang lain. Kadang kita terlalu percaya diri, nggak pernah saya nyakiti orang lain. Akhirnya kita tidak bertobat. Nah, ini keliru Bapak ya. Hendaknya kita bertobat, baik dari dosa yang kita sadari maupun tidak. Dan seringnya kita melakukan dosa tanpa kita sadari. Makanya tidak ada salahnya kita bertobat dan selalu mengulang tobat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.